Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, berjumpa kembali kita dalam perspektif bicara jernih di tengah perbedaan. Pemirsa, kepolisian atau Polri merupakan salah satu institusi penting kalau kita bicara soal bagaimana tugas dan fungsi kepolisian dalam rangka memastikan Kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Kamtibmas itu, maka kepolisian atau polisi yang profesional, polisi yang berintegritas tentu menjadi sangat penting dalam mendukung itu. Pada kesempatan siang hari ini dalam perspektif kita akan bicara tentang bagaimana inovasi barcode Propam Polri dalam pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitan lagi-lagi ujungnya adalah soal tugas dan fungsi kepolisian dalam rangka Kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk membahas sudah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Kompol Supriyatin, Sarjana Hukum, Kasubag Yanduan, Pelayanan dan Pengaduan, Bid Propam Polda Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Bu Supriyatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Bu Kompol Supriyatin. Kemudian juga hadir Ibu Dr. Rahmida Irliani SHMH, Ketua Pusat Studi Kepolisian dari Universitas Lambung Mangkurat. Assalamualaikum Bu Rahmida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Rahmida dan Bu Supriyatin sudah hadir di studio TVRI Kalimantan Selatan. Nanti kita akan bicara jauh soal bagaimana inovasi barcode Propam Polri dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat. Dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, seperti biasa bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau komentar, bisa melalui chat di live YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Namun sebelum kita mulai dialog kita perspektif pada kesempatan siang hari ini, kita akan simak terlebih dahulu prolog sebagai pengantar dialog kita dalam perspektif. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, itu tadi prolog sebagai pengantar dialog kita dalam perspektif kali ini. Scan lapor beres inovasi barcode Propam Polri dalam pengawasan dan pelayanan. Sekali lagi bagi Anda yang ingin menyampaikan tanggapan, komentar bisa melalui chat di live YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Pertama saya ke Bu Kompol Supriyatin. Bu, kan kalau kita bicara terkait dengan bagaimana kepercayaan publik terhadap institusi hari ini, soal transparansi, profesionalitas kan menjadi sesuatu yang penting. Hari ini Propam bidang profesi dan pengamanan ada inovasi barcode, layanan dalam rangka kemudian menjaring, menerima aspirasi masyarakat, aduan masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat teknisnya itu seperti apa Bu? Kalau misalnya sekali lagi, ini kan dalam rangka mendorong menuju pada kepolisian yang presisi, Bu Supriyatin. Terima kasih Pak Rasidi. Dalam hal terobosan QR Code Yanduan Propam Polri ini, artinya ini merupakan terobosan dari Bapak Kadip Propam Polri, Bapak Irjen Pol Abdul Karim, yang mana beliau menggagas QR ini untuk mempermudah masyarakat apabila mau mengadukan atau melaporkan setiap pelanggaran oleh anggota Polri. Jadi tujuannya memang untuk memudahkan masyarakat, yang mana memang seperti yang pernah disampaikan beliau bahwa mekanisme pelapor ini sebenarnya sudah ada, Bu, mekanisme ini namun masih secara manual. Namun dengan memanfaatkan era digitalisasi sekarang ini, beliau ingin artinya masyarakat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengadukan atau melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Yang tujuannya tidak lain bukan untuk kepercayaan publik kepada Polri, Pak.
oleh masyarakat. Juga beliau berharap partisipasi masyarakat, partisipasi publik terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Polri. Teknisnya orang men-scan barcode itu, kemudian dia akan mengisi sejumlah data di situ, termasuk hal yang diadukan. Itu teknisnya seperti apa, Bu? Dia apakah terpusat di satu pusat data, di pangkalan data tertentu, misalnya apa di Mabes atau di Polda, atau kemudian langsung ke objek di mana kemudian misalnya aduan itu dilaporkan, tersampaikan, Bu? Jadi begini, mekanisme pelaporan lewat QR Code ini terpusat langsung di Divisi Propam Mabes Polri. Pada saat masyarakat men-scan barcode tersebut dan mengisi data diri yang akan langsung muncul di fitur-fitur QR itu akan langsung tersambung ke Mabes Polri. Jadi yang menerima nanti dari operator Mabes Polri, dan apabila itu sudah diklarifikasi, identitas pelapor jelas, nomor HP yang bisa dihubungi, alamat jelas, yang mana pelapor harus memasukkan nomor NIK KTP, Pak, nomor induk kependudukan, identitas. Nah, juga nomor HP yang aktif dan mengisi data diri di mana alamatnya. Kemudian setelah itu form pengaduan itu akan langsung muncul. Nah, form pengaduan itu muncul nanti setelah berhasil laporan itu masuk akan muncul nomor registrasi. Nah, nomor registrasi itulah nanti yang akan digunakan pelapor untuk memantau sejauh mana respon dari Propam dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut. Jadi semua pengaduan ini yang melalui scan barcode Yanduan Propam ini langsung masuk ke Mabes Polri. Nanti setelah diklarifikasi nanti akan dilimpahkan ke Polda-Polda setempat. Jadi seluruh Indonesia sama, Pak. Mau dari di Papua, mau itu di daerah Jawa maupun masyarakat pendumas itu ada di Kalimantan, pada saat dia mengalami atau menemukan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri, dia mau mengadu, itu cukup scan barcode, itu akan langsung diterima oleh Mabes Polri. Sebelum saya ke Bu Rahmida, seberapa kemudian masyarakat, saya ke Bu Supriyatin, seberapa kemudian masyarakat menggunakan aplikasi ini untuk kemudian melapor sesuatu yang kemudian misalnya menurut masyarakat ini ada sesuatu yang tidak sesuatu yang kemudian diduga ada pelanggaran, ada sesuatu yang kemudian harusnya tidak dilakukan oleh oknum kepolisian misalnya. Bagaimana masyarakat menggunakan sejauh ini, Bu? Sejauh ini partisipasi masyarakat cukup aktif, Pak. Jadi sejak di bulan Oktober sampai sekarang di bulan April 2026 ini penerimaan Dumas yang lewat QR Code ini yang kami terima ada 55 Dumas, Pak. Jadi itu berbagai macam pengaduan yang disampaikan, baik itu dari perilaku, etika anggota Polri, baik itu dalam bagaimana mereka pada saat berkomunikasi dengan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada yang sedikit keluar dari SOP yang sudah ditetapkan, itu masyarakat bisa melapor lewat QR barcode ini, Pak. Artinya masyarakat semakin mudah memantau bagaimana kerja-kerja kepolisian. Kalau ada sesuatu yang kemudian di luar dari ketentuan, masyarakat bisa melapor melalui QR code tadi. Siap. Oke, saya ke Bu Rahmida. Bu, ini kan sesuatu yang menarik. Artinya bagaimana kemudian dalam konteks ini kepolisian mencoba mengarah pada sesuatu yang kemudian lebih profesional. Bagaimana memudahkan masyarakat dalam Dumas. Kalau ada sesuatu yang kemudian menurut masyarakat, menurut rasa ukuran masyarakat, ada sesuatu yang kemudian tidak pas dilakukan kepolisian, entah pelanggaran etika dan segala macam, maka kemudian masyarakat gampang untuk melapor. Bagaimana kemudian kita harus publik, masyarakat menyikapi itu, Bu Rahmida? Baik, pertama-tama saya selaku akademisi mewakili masyarakat akademisi dan masyarakat secara umum tentu juga mengapresiasi gitu ya dengan kebijakan yang baru dari Propam ini kan, katanya tadi dari Oktober ya, Bu ya. Nah, kebijakan ini cukup kita perlu apresiasi karena cukup responsif gitu ya. Responsif dalam hal ini responsif terhadap kebutuhan masyarakat gitu kan. Karena selama ini masyarakat memang ada yang namanya Yanduan kan, pelayanan pengaduan yang ada di kepolisian, tetapi sifatnya masih konvensional gitu kan. Betul. Artinya kita harus datang, melaporkan, kemudian tertulis, bisa lisan, datang gitu. Tapi sekarang dengan ada sistem yang merupakan inovasi, ini responsif dan memberi kemudahan saya rasa bagi masyarakat kita di dalam menyampaikan
pengaduan ataupun laporan atau pengaduan terhadap kinerja Polri selama ini atau anggota-anggota Polri selama ini gitu kan. Karena seperti yang disampaikan Ibu Supriyatin tadi kan ini sifatnya sangat cepat, bisa mudah dan efisien sebenarnya. Nah, kalau kita mengkaji dari kebijakan publik sebenarnya kalau saya melihat dari kebijakan publik ya, efektif tidaknya sebuah kebijakan publik itu atau kebijakan ini kan sebuah kebijakan publik juga ini kan. Nah, itu kita bisa lihat dari target sasaran yang ingin dicapai. Nah, kalau kita melihat kebijakan yang sekarang ini tentang scan barcode ini, sasaran yang ingin dicapai justru adalah untuk memperluas dan mempermudah dan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan laporan-laporan terkait perilaku Polri, anggota Polri misalnya. Kemudian yang kedua, ukuran yang kedua juga bisa kita lihat pada efisiensinya. Efisien tidak, efisien waktu, biaya gitu. Dan kita lihat sekarang ini cukup bagus ya, terobosan atau inovasi yang sudah diambil Polri gitu melalui di Propamnya kan. Nah, divisi Propam bahwa dengan adanya scan barcode ini memudahkan bagi kita masyarakat untuk dapat melaporkan dengan segera karena tadi cepat ditanggapi atau direspon. Nah, namun mungkin ke depannya ya kita perlu lihat juga nanti kinerja sistem ini seperti apa begitu ya. Tapi yang jelas saya mewakili masyarakat, baik masyarakat akademisi maupun secara umum, kami sangat mengapresiasi sistem yang sekarang sedang digalakkan oleh Polri ini. Nah, itu Pak. Jadi memudahkan masyarakat. Iya, memudahkan dan ini cukup responsif dengan kebutuhan masyarakat kita. Responsif juga dengan perkembangan digitalisasi atau kemajuan teknologi kan. Artinya memang tidak hanya ini aja ya Bu ya. Memang ada beberapa kebijakan di Polri yang juga sudah menggunakan sistem kemajuan teknologi atau digitalisasi. Tapi salah satunya ini yang sangat responsif juga terhadap kebutuhan masyarakat kita. Karena kita lihat memang dalam perkembangannya saya juga membaca ada beberapa data bahwa beberapa waktu terakhir tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri juga menurun. Nah, beberapa waktu yang lalu gitu ya. Baru meningkat lagi di Oktober 2025 tadi sampai mencapai 97% tingkat kepuasannya menurut data yang saya peroleh juga. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri kemarin sempat menurun gitu. Nah, dengan adanya reformasi atau percepatan reformasi di tubuh Polri sekarang ini sangat menarik gitu bagi masyarakat dan itu ternyata berdampak positif untuk institusi Polri juga kalau kami amati dari sisi akademisi ya secara ilmiah. Ternyata itu sangat berdampak positif karena tadi data yang menunjukkan peningkatan kepuasan maupun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian ini. Nah, apalagi ditambah dengan sistem yang ada ini kan, polisi semakin membuka diri. Betul, semakin transparan gitu kan, transparan, responsif gitu. Nah, tentu kita berharap agar profesionalisme Polri ini sendiri atau anggota Polri ini bisa semakin meningkat tentunya. Gitu ya, Pak. Bu, ini kan menarik nih data. Kalau misalnya kemudian dulu sempat turun, kemudian sekarang tingkat kepercayaan masyarakat, trust publik terhadap kepolisian menjadi lebih baik, semakin meningkat. Ini boleh jadikan menjadi bagian daripada ikhtiar bagaimana reformasi kepolisian, bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat. Kalau kita specifically bicara Kalimantan Selatan misalnya, Bu, bagaimana Ibu melihat kinerja kepolisian dari jajaran Polda sampai dengan Polres kemudian Polsek di Kalimantan Selatan? Kalau lagi-lagi kita ingin menuju kepolisian tuh polisi yang profesional, polisi yang betul-betul inovatif. Ya, bukan kita memuji ya, tapi kalau kita lihat dengan juga Kapolda yang ada dengan yang dulu, ini juga kalau kerjasama dengan pihak akademisi cukup bagus gitu. Karena mereka juga mau mendengarkan masukan-masukan dari pihak akademisi, terutama Universitas Muhammad misalnya kan. Nah, ini juga hal yang sangat positif saya melihatnya gitu. Artinya jajaran kepolisian daerah kita, Kalimantan Selatan, juga tidak mau ketinggalan untuk berbenah gitu. Berbenah dalam arti berbenah untuk melakukan perbaikan dan terus perbaikan gitu kan. Di samping itu juga dengan melakukan berbagai kerjasama, salah satunya tadi seperti lembaga kami yang sudah terbentuk ini juga menjadi atau bagian dari implementasi kerjasama tersebut gitu ya. Nah, saya melihat memang sudah cukup bagus gitu. Dan pengalaman juga, walaupun dulu ya mungkin secara manual, saya basicnya dulu sebelum jadi dosen pernah jadi pengacara Pak. Jadi pengacara selama 6 tahun. Jadi hubungan kita dengan kepolisian cukup intens gitu ya. Artinya ketika menangani perkara dan sebagainya. Saya pernah menangani perkara pada waktu itu kebetulan di Polres Tanah Bumbu ya.
Sungai Danau di Tanah Bumbu itu ada suatu perkara yang ternyata tidak jalan gitu di waktu itu di sana di Polres sana. Dengan teman saya seorang pengacara kita inisiatif melaporkan ke Propam Polda Kalsel. Nah, tidak sampai seminggu. Kalau tidak salah cuma 3 hari langsung diproses perkara kita. Langsung saya ditelepon dari pihak Polresnya, Bu, ini perkara ibu ini, ibu coba sudah datang ini. Artinya tanggapan itu masih manual itu waktu itu kan, masih manual melaporkannya. Saya datang langsung. Artinya tindak lanjutnya cepat. Tindak lanjut dari Polda Kalsel cukup bagus gitu. Pengalaman saya pribadi ya. Walaupun memang mungkin masih ada juga kekurangan dari apa pandangan-pandangan masyarakat gitu. Memang tidak ada sesuatu yang bisa sempurna kan. Betul. Nah, tetapi ya kita harus mengapresiasi dan mendukung karena saya rasa masyarakat Kalsel juga sangat mencintai kepolisian kita ya Polda Kalsel. Sehingga kita juga tentu berharap agar Polda terus untuk meningkatkan kualitasnya. Agar lebih profesional. Saya kembali ke Bu Supriyatin. Bu, dalam tadi, ini kan cara baru untuk memudahkan masyarakat, ada kata Bu Rahmida, memudahkan masyarakat untuk menyampaikan laporan, menyampaikan aduan, tidak lagi harus datang ke Polres atau ke Polsek dalam rangka ada keberatan dari masyarakat misalnya. Tapi kan menjadi pertanyaan berikutnya, apakah ada ketentuan dalam maklumat pelayanan di Mabes Polri misalnya kalau ada orang mengadu itu berapa waktunya, time limitnya berapa misalnya, tanggapan untuk kemudian bahwa laporannya diterima, kemudian seberapa lama proses dalam rangka verifikasinya, kemudian bagaimana ada laporan atas hasil dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Maklumat pelayanannya ada nggak seperti itu, Bu? Baik, terima kasih Pak Rasidi. Jadi untuk maklumat SOP dan kita ini SOP itu sudah ada dari Mabes Polri dalam hal kita menangani pengaduan yang masuk di QR Code Yanduan Propam Polri ini. Jadi untuk timeline waktu SOP-nya sudah kita diberikan kepada kita di Polda-Polda seluruh Indonesia bahwa 1 kali 24 jam itu kita harus memberikan respon kepada pelapor. Artinya disampaikan beliau jangan sampai pada saat kita nih misalnya kita mengadu ya Pak ya, nih pasti kan bertanya, oh laporan saya diterima apa enggak ini ya kan. Nah, jadi menurut beliau dari kebijakan beliau pada saat tenggang waktu, respon waktu yang harus diberikan kepada pendumas minimal 1 kali 24 jam itu kami memberikan respon terhadap pendumas, yaitu dengan cara me-WA si pendumas bahwa laporan Anda sudah diterima dan ditangani oleh Bid Propam Polda Kalsel dan selanjutnya akan diberikan di lewat barcode itu juga Bu akan kita download surat SPSP2, surat tanda penerimaan pengaduan itu secara online juga disampaikan oleh Mabes Polri, itu kita download. Kami yang operator yang di Polda, yang di Bid Propam itu akan lewat via chat WhatsApp itu untuk menyampaikan ke pelapor. Makanya sangat perlu identitas si pelapor, nomor HP yang aktif, dan alamat yang jelas supaya lebih jelas kita lebih cepat bisa mengklarifikasi pengaduan tersebut benar tidak adanya orangnya yang mengadu gitu loh Pak. Nah jadi setelah disampaikan mencet si pendumas nanti akan langsung diberikan SP2HP lagi Pak. SP2HP yang mana unit yang menangani, jadi mereka akan langsung berkomunikasi dengan unit yang menangani. Jadi memang sangat cepat responnya dan itu pun sangat memudahkan kita menemukan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri tersebut. Yang menjadi aduan masyarakat. Yang jadi aduan masyarakat. Jadi siapa anggotanya, apa yang terjadi, dan apakah pelanggaran itu masuk di Kode Etik Profesi Polri, apakah masuk ke aturan disiplin internal Polri, Pak. Jadi di situ akan sangat memudahkan untuk menanggapi, merespon tidak lanjut dari pengaduan tersebut. Bu, sejak ini diluncurkan Oktober tahun lalu sampai dengan sekarang, tadi kan ada sekitar 50 aduan ya Bu ya? 56 aduan. Bagaimana ketuntasan, bagaimana penyelesaian dari 50 aduan? Kan kita appreciate dengan apa yang dilakukan kepolisian dalam rangka respon cepat memudahkan masyarakat dalam aduan. Tapi pertanyaan berikutnya, masyarakat kan tidak sekedar responnya mudah dalam orang melapor, tapi bagaimana kemudian substansinya yang dilaporkan itu tindak lanjutnya seperti apa misalnya. Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan publik kan, Bu. Siap, Bapak. Jadi memang tindak lanjut dari pengaduan yang masuk itu tentunya didalami oleh unit yang menangani, Pak. Jadi pada saat sudah diserahkan ke unit yang menangani itu sampai sekarang
tindak lanjut dari Dumas yang masuk 56 itu ada yang sudah terbukti, yang memang adanya dugaan pelanggaran, tapi juga ada penyelesaiannya lewat RJ, Pak. Kadang ada kesalahpahaman komunikasi antara anggota Polri dan masyarakat, dan itu bisa dikomunikasikan, bisa diselesaikan lewat RJ, Pak. Nah, RJ itu dengan adanya RJ, si pelapor bisa mencabut kembali laporan melalui QR code itu sendiri juga, Pak. Jadi semua apa yang kita laksanakan, kita tindak lanjut dari Dumas itu semua termonitor oleh Mabes Polri. Jadi tidak ada halnya ibaratnya kita bermain-main dalam hal Dumas ini. Jadi kalau kemudian ada pembiaran, perlambatan akan termonitor dari tetap Mabes. termonitor, kita langsung dapat tegur dari Mabes Polri, Pak. Ini pun selalu diingatkan oleh Bapak Kabid Propam juga, Bapak Kombes Pol Pak Heri Purnama, bahwa setiap Dumas yang masuk itu harus cepat ditanggapi. Jadi jangan sampai kita juga dapat teguran dari Mabes Polri. Jadi tidak bisa lagi. Jadi sama-sama saling menjaga. Saling menjaga, Bapak. Jadi dari 56 aduan itu boleh dibuka nggak ke publik misalnya? Itu berkisar terkait dengan apa misalnya, Bu? Siap, Bapak. Di era sekarang ini ya, Bu ya, memang perilaku anggota Polri di sini dalam melayani masyarakat, bagaimana mereka berkehidupan pribadi dengan masyarakat. Memang kita sebagai warga negara juga sebagai anggota Polri kadang-kadang mereka ada 1-2 yang ibaratnya keluar dari SOP yang sudah ditetapkan oleh institusi Polri. Pengaduan yang banyak masuk masalah sekarang ini lebih banyak ke masalah pinjol, Pak. Nah, pinjaman online itu yang sekarang kan secanggihnya sekarang situasi sekarang semua serba mudah. Nah itu banyak aduan tentang juga perilaku etika kehidupan anggota. Salah satunya yang mungkin ya, Bu ya, ada yang berpacaran, yang PHP kah istilahnya tuh, Pak ya, ingkar janji, dan juga ada masalah penyidikan reskrim. Nah, kalau penyidikan reskrim itu nanti akan dilimpah ke Bakwasidik, Pak. Di Wasidik sebagai pengemban fungsi pembinaan dari penyidik-penyidik kita. Jadi itu aduan yang disampaikan masyarakat. Siap. Oke, saya kembali ke Bu Rahmida. Bu, ini kan menarik nih. Sejak Oktober ada 56 aduan. Aduan masyarakat yang masuk kalau kita bicara di wilayah Kalimantan Selatan. Artinya lagi-lagi yang paling penting poinnya kan adalah sejauh mana kemudian tindak lanjut atas laporan. Bahwa aplikasi itu memudahkan, iya. Tetapi yang paling penting ditunggu masyarakat, kita sebagai publik adalah untuk, kan ujungnya adalah bagaimana membangun kepercayaan yang tadi Bu bilang. Agar trust publik itu kita lebih kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian bisa menjadi lebih baik, agar jangan sampai ada oknum yang kemudian kan ibaratnya menjadi kerikil dalam sepatunya polisi, kan kira-kira itu akan mengganggu kan, Bu Rahmida? Betul sekali. Nah, kita tadi selain apresiasi tentu juga kita berharap gitu ya ke depannya dengan kebijakan scan barcode ini tadi, artinya juga harus melihat juga itu perlindungan. Menurut saya perlindungan terhadap masyarakat. Tadi kan mungkin kita belum dengar dari Ibu bagaimana juga masyarakat pelapor ini apakah dilindungi, tersimpan rahasianya gitu kan, karena memang tadi kan diverifikasi dulu kan identitas segala macam kan, tapi apakah masyarakat yang melapor ini nanti itu bisa dilindungi, kemudian juga pihak polisinya, aparat kepolisian itu sendiri juga menurut saya perlu perlindungan. Selain tadi memang sistem ini sudah sangat bagus ya, cepat dan semuanya, tapi perlindungan hukum kepada Polri juga penting itu pada anggota-anggota Polri. Maksud saya begini, jangan sampai kebijakan atau sistem yang ada ini justru disalahgunakan oleh orang-orang yang tujuannya subjektivitas. Subjektivitas itu maksudnya kan nanti justru kemudahan ini digunakan untuk melaporkan orang-orang misalnya kan dendam pribadi dan sebagainya kepada anggota Polri kan. Atau jangan-jangan sesama anggota saling adu. Betul, nah digunakan atau disalahgunakan. Nah itu yang kita harapkan agar di dalam sistem ini juga punya sistem lagi yang untuk mengatasi hal itu, begitu Bu. Juga mungkin perlu dalam sistem ini untuk bisa benar-benar mendeteksi ini laporan yang benar atau laporan hanya main-main, gitu kan. Itu penting juga kan, agar sistem ini bisa berjalan dengan baik dan efektif. Nah, kemudian juga selain itu kita juga berharap bahwa kebijakan yang ini yang sudah cukup bagus ini, gitu, yang responsif dan sangat bagus. Jangan sampai ibarat kata dalam bahasa kita itu panas-panas tai ayam. Ya. Hanya sekarang ini lagi rame-ramenya lagi ini kan. Lagi tren boomingnya percepatan kan, reformasi. Betul, lagi booming. Nanti setahun 2 tahun tenggelam. Nah, itu yang tidak kita harapkan ke depannya gitu. Justru kita berharap ini semakin meningkat terus evaluasi. Dan satu tadi yang disampaikan Pak Rasid tadi bagus sekali. Kita juga publik menunggu hasil tanggapan dari Propam ini, baik yang di tingkat Polda maupun yang di tingkat Mabes gitu kan, maupun yang di Polres.
atas laporan-laporan masyarakat ini. Artinya kan sejauh mana tindakan, penyelesaian terhadap semua laporan-laporan itu tadi kan. Nah, tapi saya tidak tahu ini Ibu Supratin mungkin bisa menyampaikan juga kepada kami. Apakah itu nanti bisa dipublish ke masyarakat gitu kan? Setiap laporan yang sudah ditindaki, yang ditindaklanjuti, walaupun si pelapornya nggak dipublish, tapi hasil kinerja dari Propam ini kan bisa nggak disampaikan gitu. Oh A, B, C, D ini tindakannya karena laporannya ini misalnya terbukti, yang di RJ ini gitu. Itu bisa nggak dipublish juga biar masyarakat tahu bahwa kinerja Propam itu memang berjalan dengan baik gitu Pak. Agar masyarakat tahu, atau apakah kalau memang ini tidak masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, harusnya bisa dibuka ke publik. Betul. Ya Bu ya. Nah, Oke, saya ke Bu Supriyatin. Bu melanjutkan sampaikan Bu Rahmidah. Ini kan menarik nih. Ada soal bagaimana perlindungan terhadap pelapor, pengadu. Kemudian pada sisi yang lain memastikan, memverifikasi bahwa ini tidak ada subjektivitas ya Bu ya. Bahwa betul-betul yang disampaikan ini bukan kemudian polisi melaporkan polisi misalnya, atau ya kalau itu benar misalnya kan tidak masalah ya Bu ya. Tapi kan kalau kemudian nuansanya adalah karena persaingan dan segala macam, ini kan menjadi tidak bagus juga. Bagaimana memastikan itu Bu Supriyatin? Jadi mohon izin Pak Rasdi, Ibu, untuk terkait keamanan data diri pelapor itu sangat dijamin kerahasiaannya. Karena identitas pelapor yang hanya tahu hanya operator, dan itu tidak akan dibuka ke publik ya Bu ya. Kalau untuk masalah membuka data yang lumas yang masuk yang sudah ditangani itu akan kami laporkan dulu kepada pimpinan ya Bu ya, izin nanti kami sampaikan bagaimana publik menginginkan transparan terhadap penanganan pengaduan ini. Namun komitmen dari Propam memang selalu ditekankan, Pak Kapolda juga menekankan kepada kami setiap jam pimpinan beliau bahwa utamakan profesionalisme. Insya Allah kami menangani dalam pengaduan akan sangat-sangat profesionalisme, artinya yang sangat ditakutkan kan apabila ada dugaan fitnah ya Bu ya, mungkin saya tangkap sedikit ya Bu ya. Subjektivitas itu insya Allah tidak ada Ibu, izin. Selama mulai Oktober sampai sekarang memang ada aduan-aduan yang mengadukan anggota PUR sendiri mengadukan anggota, tapi itu sifatnya asalah hutang piutang Ibu. Jadi memang benar adanya. Jadi barcode ini tidak hanya untuk masyarakat, anggota Polri juga bisa menggunakannya Ibu. Ada perselisihan paham antara anggota Polri dengan anggota Polri, jadi memang sangat luas cangkupannya, dan itu tinggal dari sisi Propam sendiri profesionalnya dalam menindaklanjuti respon terhadap tindak lanjut pengaduan ini. Bu, sejauh ini dari 56 kasus, ada beberapa yang kemudian selesai, itu kan kemudian dilaporkan lagi, disampaikan lagi kepada pengadu. Nah, bagaimana kepuasan, bagaimana respon dari pengadu atas hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian selama ini, Bu? Alhamdulillah respon dari pengadu terhadap hasil tindak lanjut pengaduan ini sangat cukup baik. Itu juga bisa nanti dilihat video-video kepuasan pengadu terhadap laporan. Jadi memang kalau memang hasil dari tindak lanjut pengaduan ada terbukti pelanggaran, itu seperti disampaikan Bapak Kabid Propam sangat tegas, memang tetap akan kita proses. Kita proses sesuai aturan yang berlaku, apakah itu masuk ke kode etik profesi Polri, dan mereka akan si terduga pelanggar ini akan menjalani proses sidang komisi kode etik, Pak. Kalau itu menyangkut aturan disiplin, maka si terduga pelanggar ini akan diproses secara internal kedisiplinan Polri. Dan apabila itu memang menyangkut hal pidana, itu akan tetap kita proses secara pidana umum. Jadi memang anggota Polri ini terikat 3 aturan ya Pak ya. Jadi ada kode etik profesi Polri, ada aturan disiplin, dan juga kita tunduk pada aturan peradilan umum, yaitu pidana umum yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia ini Bapak Ibu. Jadi itu bentuk transparansi, pertanggungjawaban bagaimana menyampaikan kepada publik bahwa akses kanal memudahkan laporan sudah dibuka, bagaimana kemudian respon atau tanggapan atas aduan itu pun juga dibuka. Nanti kita akan perdalam lagi Bu, apakah kemudian misalnya ini kan kalau sifatnya menunggu laporan dari masyarakat, bagaimana kemudian keaktifan pihak Propam sendiri misalnya tidak mesti harus menunggu aduan masyarakat, atau hari ini kan Bu Rahmidah, media sosial kan sangat luar biasa. Bagaimana orang mengadu, orang menyampaikan hal-hal terkait dengan kepolisian. Bisa tidak itu ditindaklanjuti? Namun jangan dijawab dulu Bu Supriyatin dan Bu Rahmidah, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, masih kita dalam perspektif inovasi barcode Propam Polri dalam rangka pengawasan dan pelayanan dalam menuju kepolisian yang lebih profesional dan inovatif. Saya kembali ke Bu Supriyatin. Tadi kan aduan ada kanalnya disediakan melalui barcode, scan barcode misalnya. Tapi pada sisi yang lain hari ini orang mengkritisi kepolisian, memberikan masukan kepada kepolisian kan ada banyak jalur. Apalagi hari ini media sosial sangat masif, sangat luar biasa, Bu. Semua orang, semua kita kan media sosial itu ada dalam genggaman kita, ada dalam handphone kita. Nah, apakah itu juga menjadi bagian dari objek yang bisa ditindaklanjuti Propam? Siap. Jadi untuk objek yang jadi bagian ruang lingkup kewenangannya Propam itu sangat luas, Pak. Jadi berita-berita yang di medsos yang mencakup itu ada benar tidak atau tidaknya untuk berita tersebut itu ada tim lain lagi nanti yang masuk di Propam, Pak. Itu ada tim kita patroli cyber, Pak. Itu yang langsung tim itu kalau ada berita-berita yang sangat viral itu mereka akan langsung turun untuk mengklarifikasi berita tersebut dan atas tindak responnya nanti akan langsung dilaksanakan audit atau seperti apa pendalaman apakah benar tidaknya berita itu, Bapak. Jadi memang ruang lingkup Propam ini sebagai pengamanan internal ke dalam Polri, Pak. Jadi sebelum berita itu ibaratnya sudah viral, artinya tim dari Propam akan mengumpulkan langsung data-data apakah terkait berita-berita tersebut dan nanti akan langsung berkoordinasi terus di bawah pimpinan mungkin perintah Bapak Kabid Propam, Bapak. Bu, artinya Propam bidang profesi dan pengamanan yang salah satunya mengawasi, menjaga etika, marwah kepolisian. Ketika ada percakapan di media sosial yang ramai, kemudian terkait dengan institusi Polri, karena lagi-lagi kan ini bicara soal bagaimana persepsi masyarakat, bagaimana kepercayaan publik terhadap kepolisian, itu pun juga menjadi bagian yang kemudian tetap direspon oleh kepolisian. Siap. Artinya Propam di sini sebagai penjaga citra kepolisian, menjaga marwahnya institusi Polri, kita pun mempunyai sub-sub bagian yang menangani hal-hal tersebut, Pak. Namun terkait pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ini itu lewat inovasi Pak Kadip Propam ini melalui barcode scan lapor beres, gitu, Pak. Artinya masyarakat bisa langsung mengadu kepada kami kalau untuk masalah yang berita-berita yang menyangkut institusi Polri itu ada sub bagian-bagian lagi yang ada di Propam untuk yang menanganinya. Tapi tetap ditindaklanjuti, Bapak. Pasti kita karena hari ini misalnya kan kalau kita mencermati di media sosial ada percakapan di media sosial yang ramai menyoroti salah satu institusi kepolisian di Kalimantan Selatan. Siap, Bapak. Itulah sudah ditindaklanjuti oleh pimpinan kami dan itu sedang dalam tahap pendalaman terkait berita-berita tersebut. Oke, saya ke Bu Rahmida lagi. Bu, hari ini kan polisi itu seperti berada di akuarium kan, berada di sebuah ruang di mana semua kita itu bisa mencermati, semua kita bisa melihat bagaimana kerja-kerja kepolisian. Ini dalam rangka kemudian kita memastikan polisi itu kan sebuah institusi, sebuah lembaga yang memang kita perlukan. Karena kita perlukan maka kemudian kalau ada hal menyimpang harus diperbaiki, kalau kemudian ada sesuatu yang salah harus diadukan dan ditindaklanjuti. Nah, Bu Rahmida melihat dari Pusat Studi Kepolisian kerjasama di Universitas Lamu Mangkurat dalam rangka kita mendorong semangat besar yang lebih besarnya adalah bagaimana kita ingin kepolisian itu ada kepolisian yang betul-betul profesional, betul-betul menjaga integritas, betul-betul inovatif. Karena hari ini kan dunia semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, kejahatan pun juga semakin berkembang. Kalau polisi kita masih dengan model-model lama kan tidak bisa, Bu Rahmida. Ya, kalau kita melihat perkembangan yang disampaikan Ibu Supratin tadi kan, ini memang cukup membanggakan bagi kita ya terhadap Polri, karena dari dulu memang Polri ini sangat dibutuhkan masyarakat gitu kan, karena merupakan institusi yang berfungsi atau bertugas melindungi masyarakat, Kamtipmas gitu ya, ketertiban masyarakat, dan tentu juga di sini kita berharap tadi kan bahwa ini kan inovasi baru nih kalau scan barcode yang kita bicarakan tadi. Sebenarnya Polri itu pada dasarnya sudah memiliki institusi atau lembaga pengawasan ya. Ada pengawasan eksternal dan internal gitu kan. Artinya memang seperti Bapak katakan tadi Polri seperti di akuarium, banyak sekali pengawasnya gitu ya. Karena memang tujuan kita agar Polri ini benar-benar nanti menjadi institusi yang
baik dan semakin baik gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk pengawasan Polri itu sendiri dari kajian akademis yang kami lakukan, sebenarnya Polri sudah memiliki institusi pengawasan internal maupun eksternal. Yang internal tadi dari Propam, nah, kemudian dari inspektorat gitu kan, yang berjenjang dari Polda yang umum, terus yang di Polda kan. Nah, kemudian ada pengawasan eksternal dari Kompolnas gitu kan, nah, kemudian dari Ombudsman dan juga dari LSM masyarakat dan juga akademisi tentunya dari universitas ataupun perguruan-perguruan tinggi gitu ya. Nah, dalam perkembangan sekarang karena perkembangan digitalisasi, perkembangan teknologi dan ternyata itu sudah direspon dengan baik sama kepolisian kan dengan berbagai kebijakan-kebijakan atau sistem yang sekarang dilaksanakan. Salah satunya tadi scan barcode. Namun kita tadi berharap salah satunya bahwa kebijakan ini jangan hanya booming sekarang tapi ke depannya itu kan satu hal. Dan juga tentu kita masih masyarakat menunggu kepastian bahwa artinya dalam hal ini jaminan benar-benar ini bisa melindungi masyarakat dalam hal tadi kan siap ya, betul. Ini sebenarnya kita juga masih ini. Terus kemudian jaminan perlindungan terhadap masyarakat, jaminan ini benar-benar ditindaklanjuti itu seperti apa gitu kan? Kita ini masih bertanya juga apa jaminannya gitu, seperti apa? Dan masa tempuh penyelesaiannya kalau beberapa laporan publik di beberapa institusi lainnya mungkin ada batas waktunya. Tadi memang direspon kan 1 kali 24 jam ya. Itu kan responnya untuk menanggapi. Tetapi untuk penyelesaiannya kita tidak tahu kan. Nah itu seperti apa juga untuk penyelesaiannya ini. Memang kita sadari tentu laporan itu kan masing-masing beda-beda kan. Dan penyelesaian tentunya memang beda-beda. Tapi jaminan apa bagi masyarakat ini benar-benar ditindaklanjuti gitu kan. Nah itu yang mungkin masih juga kami perlu tahu gitu Pak. Nah. Ya, ini menarik Bu. Saya kira kita ke Bu Supriyatin. Bu, kita kembali ke tadi. Bahwa ini cara memudahkan masyarakat untuk menyampaikan laporan ya, tapi lagi-lagi kan yang ingin kita bangun hari ini adalah soal trust, soal kepercayaan masyarakat, agar masyarakat betul-betul kita memiliki kepercayaan yang cukup kepada kepolisian, bahwa memastikan nih, tadi Ibu bilang ini kan polisinya polisi, memastikan bahwa ketika masyarakat mengadu, ketika ada oknum polisi yang melakukan kesalahan pasti akan ditindak. Bagaimana memastikan itu Bu? Jaminannya apa? Jawabannya seperti apa? Karena misalnya Bu, ada orang berurusan misalnya dengan kepolisian, taruhlah di salah satu Polres di Kalimantan Selatan. Ketika orang mengadu ke Propam di Polres itu, bagaimana memastikan bahwa proses itu tidak hanya sekedar diterima, tapi betul-betul ditangani. Jangan sampai misalnya ada semangat melindungi sesama polisi. Nah, ini kan penting menjelaskan kepada publik, Bu Supriyatin. Ya, terima kasih Bapak. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan di awal, jadi memang tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan ini, Bapak Kadif Propam berkomitmen sekali menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk. Jadi yang telah saya sampaikan dari beberapa dumas yang telah masuk ke tempat kami itu semuanya sudah ditindaklanjuti dan sudah ada prosesnya Pak. Jadi prosesnya. Dan tadi pada saat pengadu itu masuk ke QR Code, tadi kami yang akan langsung berkomunikasi dengan pelapor. Nah, apabila ada ketakutan atau ragu-ragu masyarakat, oh nanti saya diintimidasi atau itu jangan takut, karena itu sudah masuk ke Propam. Kalau sudah masuk ke Propam, kami yang bertanggung jawab untuk setiap tindak lanjut proses pengaduan tersebut, Bapak. Jadi masyarakat jangan takut untuk melapor, untuk kerahasiaan keamanan pelapor sangat dijamin keamanannya, Bapak. Jadi dari proses tindak lanjut tadi kan menuntut transparansi penanganan itu nanti setelah dilimpah ke unit yang menangani itu Bapak, nanti yang unit menangani yang akan langsung berkomunikasi dengan pendumas pada saat dengan mengirimkan SP2HP dan ada nomor HP yang dilampirkan. SP2HP itu apabila pendumas mau berkomunikasi menanyakan di yang menangani, karena di fitur barcode ini Pak, di situ dengan nomor registrasi tadi Pak, nomor registrasi itu akan muncul nanti di situ di fitur platform barcode bisa itu Bu, mengikuti perkembangan pemeriksaan ya, bisa ya Bu ya. Situ ada 2 fitur kan Pak kalau buat pengaduan, buat pengaduan. Jadi kalau kan? Cek status, nah di situ ada kolom cek status dengan memasukkan nomor registrasi pada saat muncul, pada saat
pengaduan itu sudah diterima. Nah, dari nomor registrasi itu akan terpantau, Pak, sampai di mana, karena di barcode itu, di fitur itu akan muncul timelinenya. Oh, jam berapa diterima operator, jam berapa dilimpahkan, dan siapa yang menangani menerima limpahan itu. Nah, itu akan muncul. Jadi memang sangat transparansi, Pak. Di situ ada sangat transparansi sejauh mana pengaduan itu masuk, dan pendumas bisa memantau langsung perkembangan dumas yang ditindaklanjuti itu, Bapak. Jadi responnya memang sangat transparansi, itu akan muncul langsung di fitur platform pada scan barcode itu. Jadi terpantau di situ. Terpantau situ semua, Bapak. Bu Supriyatin, scan barcode ini kan pengaduan kepada Propam, profesi dan pengamanan dalam rangka memastikan polisi tadi bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional. Ini kan dalam rangka menerima aduan masyarakat. Secara institusi sendiri kepolisian dalam rangka meningkatkan profesionalitas Polri seperti apa? Karena hari ini yang sampaikan Bu Rahmida, hari ini kan semangat diskusi di publik soal bagaimana reformasi kepolisian kan ramai. Bagaimana kita berharap betul kita punya kepercayaan yang tinggi terhadap kepolisian, polisi yang betul-betul menjaga Kamtipmas, polisi yang betul-betul mengayomi. Nah, dalam rangka itu bagaimana kemudian Propam melakukan pembinaan, memastikan integritas anggota misalnya, Bu? Untuk memastikan integritas anggota terhadap setiap tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, artinya Propam selalu melakukan pembinaan-pembinaan, Pak. Seperti halnya pada saat dari Subdit Propos melakukan penegakan ketertiban, karena Propam itu memang ada 3 subdit, Pak. Pertama Subdit Propos, kemudian Propos itu yang menangani, membina peraturan internal di dalam Polri, sepertinya mungkin disiplin anggota, jam kerja masuk, pada saat melaksanakan piket fungsi, itu akan selalu dikontrol oleh Propos kita, Bapak. Kemudian ada Subdit Waprop itu yang menangani kasus-kasus tadi terkait adanya pelanggaran etika profesi Polri, Pak. Nah, untuk Subdit Paminal inilah, Paminal nanti yang akan mendalami, mengklarifikasi setiap pengaduan yang masih abu-abu, Pak. Tanda kutip tadi kan masih belum tahu apa kebenaran pengaduan ini, apa benar perlu diverifikasi. Jadi setelah dari Subdit Paminal menangani, akan ada hasil yang disampaikan, nanti akan terbukti atau tidaknya Dumas itu adanya pelanggaran atau tidak, Bapak. Jadi memang Propam dalam hal ini selalu memberikan sebagai fungsi pengawasan, memberikan pembinaan etika, dalam melalui pelatihan-pelatihan, juga dengan pembinaan kontrol terhadap setiap anggota yang melaksanakan tugas di pelayanan, juga di pada saat piket-piket fungsi di markas kita, Bapak. Jadi ketika ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran, termasuk misalnya tindakan pidana, maka kemudian itu menjadi bagian concernnya Propam dalam rangka kemudian melakukan pembinaan, memastikan polisi kita polisi yang betul-betul profesional. Ada data misalnya, Bu, jumlah anggota kepolisian di Kalimantan Selatan yang kemudian diberikan sanksi misalnya, atau kemudian ini kan dalam rangka lagi-lagi ujungnya kan kita ingin polisi yang betul-betul profesional. Betul, Bapak. Jadi mungkin untuk data kita mungkin masih artinya nanti disampaikan kepada pimpinan. Namun beberapa yang sekarang ini yang memang sekarang Polri sangat terbuka, kita seperti hanya kemarin kasus yang polisi membunuh mahasiswa. Nah, itu sekarang ini sudah di PTDH dan dia akan menjalani proses pidananya, Bapak. Jadi itu akan sangat tanggap, sangat cepat kita untuk merespon setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Oke, saya kembali ke Bu Rahmida. Bu, apa catatan penting dari Pusat Studi Kepolisian Universitas Islam Mangkurat dalam rangka lagi-lagi kita ingin polisi kita itu betul-betul polisi yang presisi, betul-betul polisi yang profesional, inovatif, mengayomi masyarakat, melaksanakan tugas dan fungsi menjaga Kamtipmas, Bu Rahmida. Baik, memang kita kan ini Pusdi atau Pusat Studi Kepolisian ini merupakan suatu pusat untuk mengkaji kepolisian secara akademis, tapinya kan kita secara akademis artinya melihatnya bukan dari politik dan bukan kepentingan yang lain, tapi secara akademis. Secara akademis tentu kita akan melihat memang berbagai kebijakan yang telah diambil baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah gitu kan. Kebijakan-kebijakan ini seperti apa? Nah, kita akan lihat dan ikut mengevaluasi gitu kan. Mengevaluasi walaupun kita tidak bisa bertindak, tetapi hasil evaluasi
evaluasi kajian-kajian kita akan kita sampaikan juga sebagai masukan gitu terhadap Polri dalam rangka tadi seperti Pak Rasid bilang untuk proses reformasi di tubuh Polri itu sendiri kan. Nah, memang kita belum dapat datanya juga untuk dari kebijakan scan barcode ini karena baru Oktober tadi kan baru saja. Tentu data juga masih belum terlalu banyak walaupun tadi sudah disampaikan sebagian. Nah, namun harapan kami ke depan tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kebijakan ini jangan hanya berhenti setahun 2 tahun tapi terus dan terus ditingkatkan gitu. Kalaupun bisa juga mungkin nanti ke depan kerjasama dengan berbagai elemen terkait juga terus ditingkatkan gitu kan. Nah, kami dalam waktu dekat juga Pusdi akan segera melakukan diskusi atau mengundang beberapa pihak untuk diskusi dari beberapa kalangan masyarakat, LSM, tokoh masyarakat untuk diskusi membicarakan tentang eksistensi kepolisian khususnya Polda Kalsel gitu kan. Karena kita juga ingin bahwa Polda Kalsel kita menjadi institusi kepolisian yang artinya bisa kita banggakan, yang benar-benar bisa menjalankan tugasnya tadi. Nah, di sini tentu kita sebagai akademisi tidak hanya tinggal diam, hanya ikut memandang atau cuma berkomentar, tapi juga kita akan bekerja gitu, bekerja sama dengan pihak kepolisian, memberikan masukan dari hasil kajian atau riset kami. Karena kami tetap kembali kepada kiprah kami gitu sebagai seorang akademisi akan melakukan yang namanya tridharma perguruan tinggi. Ada riset, kemudian ada pengabdian masyarakat, nah kemudian juga ada pendidikan. Dan pendidikan mungkin ke depan juga kita bekerja sama dengan pihak Polda untuk pengembangan SDM dari Polda itu sendiri untuk terus meningkatkan pendidikan dan kualitas mereka gitu kan. Di sini kan tadi sejalan dengan tujuan dari Propam untuk pembinaan kan. Pembinaan tidak hanya membina disiplin tapi membina SDM-nya juga sangat penting kan, meningkatkan kualitas. Apalagi mereka kalau kita dari kacamata hukum melihatnya mereka ini adalah penegak hukum yang sangat kita harapkan juga nanti kan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kan. Apalagi dengan perkembangan KUHP yang baru sekarang. Ini harus KUHP dan KUHP baru. Ini pihak kepolisian juga harus benar-benar ini kan meningkatkan kualitas SDM-nya. Sehingga itu juga menjadi konsen kami di bagian pendidikan kan. Bekerjasama dengan Polda nanti untuk meningkatkan kualitas para penyidik-penyidik Polda ini kan. Kemudian juga dari segi pengabdian masyarakat tentunya kita sangat berharap juga dengan pihak Polda bekerja sama, terutama salah satunya mensosialisasikan kebijakan ini. Jadi kebijakan atau sistem ini jangan cuma ada, tapi sosialisasinya tidak menyentuh sampai ke akar rumput atau ke masyarakat. Nah, terutama kan masyarakat-masyarakat yang lain juga tidak hanya pada kelas menengah ke atas, tapi juga menengah ke bawah juga harus tahu dengan kebijakan ini. Nah, dan salah satunya mungkin kita akan perlu atau Polda juga perlu mensosialisasikan ini lebih jauh lagi. Karena mensosialisasikan bukan hanya mensosialisasikan adanya sistem atau kebijakan ini, tapi juga mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana mereka menggunakannya. Karena masyarakat kita kan sebagian besar juga masih gaptek. Nah, ini memberikan jaminan keamanan dirinya, perlindungan. Itu juga. Nah, mungkin perlindungan ada dua perlindungan. Perlindungan kepada anggota polisi itu sendiri agar tidak disalahgunakan ini tadi kan, perlindungan kepada masyarakat yang melaporkan. Nah, itu perlu disosialisasikan untuk lebih gitu kepada masyarakat menurut saya. Nah, jadi itu catatan penting dari kami Pusdi bahwa kebijakan jangan tinggal hanya kebijakan, tapi tindak lanjutnya, actionnya itu yang kita tunggu. Selain action action untuk menanggapi laporan-laporan dan penyelesaiannya, tapi action untuk mensosialisasikan ini juga ke masyarakat gitu kan, agar semua masyarakat mengerti dan memahami. Dan menjadi catatan penting juga bagi kami dan beberapa masyarakat bahwa barcode ini juga tentunya perlu disosialisasikan di tempat-tempat pelayanan publik agar mudah diakses gitu kan. Ya kan? Jadi di mana saja orang bisa ngelihat. Betul. Jadi tidak hanya menjadi wacana tapi harus juga disosialisasikan dengan benar gitu Pak. Nah, Oke, kita konfirmasi ke Bu Supriyatin. Betul sampaikan Bu Rahmida. Bagaimana kemudian memasifkan sosialisasi ini agar semakin banyak orang tahu bahwa ini ada cara mudah untuk kemudian menyampaikan keberatan, menyampaikan aduan dan lebih mudah tadi kata Bu Rahmida. Bagaimana Bu Supriyatin? Jadi untuk sosialisasi terhadap barcode pengaduan ini sudah kita sosialisasikan sampai ke seluruh
wilayah Kalimantan Selatan. Bahkan kemarin Bapak Kabid Propam secara langsung menyampaikan ke Polres-Polres dan memerintahkan para Babin Kamtipmas yang ada di Polsek-Polsek untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena yang kita tahu sekarang ya Bu ya, masyarakat semuanya kan punya HP Bu ya, sampai internet sudah menjangkau luas sampai ke pedesaan. Jadi sosialisasi ini sudah sangat masif kita laksanakan sampai ke tingkat pedesaan. Dan kita minta bantuan ke para Babin Kamtipmas yang ada di Polsek-Polsek karena mereka langsung yang bersentuhan dengan masyarakat untuk memberikan sosialisasi ini Bu, bagaimana cara penggunaannya sehingga mereka tidak perlu repot lagi apabila ingin melapor atau mengadu tentang dugaan pelanggaran anggota Polri. Jadi memang sudah sangat kita sosialisasikan juga mungkin di medsos kita, kanal-kanal resmi milik Polda Kalsel, IG-nya Humas Polda Kalsel juga Propam sudah kita upload di situ. Apabila masyarakat belum menemukan scan barcode ini, kita sudah menempel stiker-stiker di area-area publik yang adanya masyarakat di situ, Bapak Ibu. Jadi sudah disosialisasikan, sudah sangat disosialisasikan kemudahan itu agar orang kalau kemudian ada sesuatu yang perlu disampaikan ke polisi, jangan lagi bicara di media sosial. Itu kan yang kemudian menjadi kontraproduktif. Siap, Bapak. Mendingan langsung lapor, beres, tidak perlu ibaratnya no viral, no justice ya Pak ya. Dan itulah untuk kita meredam berita-berita viral tersebut. Karena inilah sudah kanal resmi milik Propam apabila masyarakat ingin mengadukan terkait pelanggaran anggota Polri. Jadi tidak usah kemana-mana, dijamin Propam akan menindaklanjutinya Bapak. Ya, Bu Supriyatin, melanjutkan sampaikan Bu Rahmida juga bahwa kan polisi yang profesional itu tidak hanya kebutuhan institusi Polri, tetapi menjadi kebutuhan kami masyarakat, kebutuhan publik. Nah, salah satunya tadi bagaimana merespon setiap masukan publik, merespon tadi ada masukan dari akademisi misalnya dari kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka masukan dan kritik itu dalam rangka mendorong polisi kita menjadi polisi yang lebih baik. Bagaimana merespon itu, Bu? Merespon itu kita tentu akan kita sampaikan kepada pimpinan kami. Dalam hal ini kita tidak bisa memberikan kebijakan ya Bu ya, kita hanya menyampaikan terkait pengaduan ini untuk masalah bagaimana respon Polri terhadap merespon masukan-masukan dari akademis maupun dari luar eksternal Polri itu akan dirumuskan lebih lanjut oleh kebijakan pimpinan kami Bapak Ibu. Tapi yang pasti bahwa setiap masukan, setiap kritik publik itu didengar oleh pihak kepolisian. Itu. Oke, baik, terima kasih Bu Kompol Supriyatin, Kasubag Yanduan Bid Propam Polda Kalsel. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dalam rangka bagaimana kemudian kita mendorong, kita ingin polisi kita menjadi polisi yang lebih profesional sehingga kemudian menggunakan saluran pengaduan ini dengan baik dan ada jaminan bahwa setiap yang mengadu pasti akan Bapak kita respon. Direspon dan juga yang pasti masyarakat pengadu penyelesaian dilindungi data dirinya. Oke, terima kasih juga Bu Rahmida. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dalam rangka kita ingin mendorong polisi kita menjadi institusi kepolisian yang dalam rangka melaksanakan tugas Kamtipmas betul-betul profesional, betul-betul kemudian bahwa dimanapun di setiap institusi ada oknum ya. Tetapi kan sekarang bagaimana kemudian kita ingin meminimalisir itu, dan ini salah satu cara bagaimana Bid Propam bisa mengakomodir keberatan masyarakat. Lagi terima kasih Bu Rahmida, terima kasih Bu Supriyatin dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Demikian sudah kebersamaan kita dalam perspektif kali ini terkait dengan inovasi barcode Propam Polri dalam rangka pengawasan dan pelayanan. Sekali lagi kita berharap dengan semakin mudahnya pengaduan masyarakat, keberatan masyarakat terhadap institusi kepolisian, terhadap oknum-oknum kepolisian, sekali lagi ini menjadi bagian dalam rangka kita membangun kepercayaan ke publik terhadap polisi. Kita ingin polisi yang betul-betul profesional, polisi yang betul-betul berintegritas dan inovatif. Lagi-lagi ini menjadi harapan kita bersama. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.